Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat menjalani hidup kita dengan baik seperti yang dikehendaki Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus. Betapa baiknya Engkau Tuhan menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kami agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik dalam sukacita dan damai sejahtera. Mampukan kami untuk selalu menyenangkan Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan kami di sepanjang kehidupan kami. Itulah sebabnya kami mau belajar dari firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah penuntun hidup yang membimbing kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 23 Mei 2025 tertulis dalam kitab Matius 9 ayat 22. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Dungi umusur ma Jesus, dibereng ma ibana, tausnin nama, pos maroham alinang, ha porsion mido na panguluhon ho. Dungi hipas ma buru-burui, olat ni nasangobasi. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Teguhlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman siapakah yang telah menyelamatkan yang dimaksudkan Yesus dalam perikop ini? Tentu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara-saudara, di dalam kalangan orang Yahudi, penyakit pendarahan adalah penyakit yang najis. Dan menurut mereka penyakit ini adalah karena dosa. Sehingga orang yang sakit pendarahan ini pasti diasingkan. Dia dikucilkan. Tidak masuk dalam hitungan kelompok sosial masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin inilah yang melatar belakangi perempuan ini tidak berbicara, tetapi hatinya lah yang berbicara. Sehingga dikatakan di dalam ayat 21, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini ia katakan di dalam hatinya, bukan diucapkan melalui mulutnya. Tetapi lihatlah betapa kuasanya Yesus dengan tidak mendengar kata-kata yang keluar dari mulut perempuan itu, tapi Yesus mendengar seruan hatinya. Oleh sebab itulah Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga perempuan itu sembuh dari sakit penyakitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apakah iman kita meminta kepada Allah? Sebesar apakah keyakinan kita jika Tuhan sanggup melakukan apa saja di luar dari jangkauan kita? Kuncinya adalah iman. Ketika kita beriman, maka kita melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Lihatlah apa yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Dia tidak berkata-kata, dia tidak teriak-teriak meminta belas kasih Tuhan. Tetapi dia datang menemui Yesus dan berusaha untuk dapat berkomunikasi dengan Yesus sekalipun dengan
bahasa tubuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau melihat kesungguhan kita. Tuhan mau melihat ketaatan kita, keberimanan kita. Sebesar apakah ketaatan dan kesetiaan kita untuk terus datang kepada Tuhan, meminta pertolongan daripadanya. Ketika doa kita belum dijawab, permintaan kita belum diberi, yang kita cari belum kita dapatkan, apakah kita masih tetap setia meminta kepada Bapa? Atau jangan-jangan kita sudah mulai ragu dan kita berpaling mencari jawaban atas doa-doa kita dari tempat yang lain. Saudaraku, tentu renungan kita pada hari ini mengajar kita untuk tetap taat, tetap setia dan sungguh-sungguh percaya akan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dari perempuan yang sakit pendarahan ini kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Untuk meminta kepada Tuhan sekalipun itu kita ucapkan di dalam hati kita. Karena Tuhan sungguh melihat hati. Dia tahu apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin masalah kita bukan soal penyakit saja. Tetapi masalah ekonomi, masalah hubungan baik antara suami istri, orang tua dan anak, bahkan kepada keluarga dan kerabat. Saudaraku, semua itu adalah menguji hati kita. Semua itu menguji ketaatan dan kesungguhan kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Di dalam ketaatannya, di dalam keberimanannya. Apapun yang kita alami, seberat apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, percayalah saudara kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga dan melindungi kita. Dia membela kita dari segala perkara-perkara yang terjadi atas hidup kita. Sebab itu tetaplah semangat. Tetaplah percaya penyertaan kasih Tuhan selalu ada dan nyata. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap percaya, datang kepada Tuhan dengan iman, dan terus mengandalkan Dia yang dapat mengatasi setiap masalah-masalah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diajar untuk tetap setia kepadamu. Kami taat di dalam melakukan yang Engkau kehendaki. Hari ini Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya beriman yang teguh. Betapa pentingnya percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Ajari kami Bapa untuk dapat menjalani hidup ini seperti yang Engkau kehendaki. Berikanlah kami hati yang taat, iman yang teguh kepada Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami dapat kami pakai dengan baik. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang berjuang di dalam kehidupannya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, menunjukkan jalan keluar dalam setiap persoalan mereka. Demikian juga bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhanlah yang memulihkan. Tuhanlah yang menyembuhkan melalui dokter, perawat, rumah sakit, keluarga, obat dan makanan. Semuanya Tuhan pakai untuk kepulihan dan kesembuhan mereka. Dan biarlah mereka tetap beriman dan percaya kepadamu untuk tetap berharap kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berduka cita, kiranya penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhanlah menyertai kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pekerjaan kami hari ini. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah. Sehingga apa yang telah kami kerjakan dapat menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.